Saya ini salisil bol Habib. Terus wudhu saya gimana? Sebab saya wudhu baru dari kamar mandi mau ke masjid, keluar lagi harus ganti lagi. Kalau orang itu punya penyakit salisil bol, kencingnya itu gerak sedikit kayak kerasa keluar setetes, atau duduk kayak keluar, bagaimana? Syurutul wudu'i, syaratnya berwudu sama niatun ada 8. Orang kalau mewudu sebelum melakukan fardu-fardunya wudu harus terpenuhi daripada syarat berwudu. Al-Islamu, yang pertama adalah Islam. Fala yasihu min kafir, maka tidak sah wudunya orang yang kafir. Kenapa? Li'annal wudu'a ibadatun, karena wudu itu adalah ibadah. Taftagiru ilan niyah, karena wudu itu ibadah dan ibadah itu perlu niat. Orang kafir tersebut nggak bisa niat, di antaranya karena syarat daripada niat adalah Islamun nawi. Jadi yang niat itu harus Islam. Yang kedua, wat tamyiz. Tamyiz, kapan dikatakan anak itu sudah tamyiz atau bisa dikatakan mulai besar atau dewasa, yaitu adalah ketika an yafhamal khitab wa yuruddul jawab. Anak kecil diajak ngomong, faham yang kita omongi, dan dia menjawab apa yang kita sampaikan itu dijawab dengan baik. Itu berarti tandanya anak sudah tamyiz. Ini kita tidak membahas balik ya, bukan balik, tamyiz. Tamyiz itu dewasa sebelum balik, itu namanya adalah tamyiz. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tamyiz itu ada yang mengatakan bahwasannya an yufarriq baina yamini wa shimali. Dia bisa tahu mana kanan mana kiri. Kapan anak kecil mulai tahu dia yang mana kanan, yang mana kiri, maka dia sudah dikatakan tamyiz. Yang ketiga, arti dari tamyiz adalah an yufarriqa baina tamra wal jamrah. Kapan dia tahu ini makanan, ini mainan. Kadang ada anak itu nggak tahu makanan sama mainan, nggak tahu. Mungkin dimasukkan ke mulut, itu belum tamyiz itu. Di sini jika sudah bisa membedakan antara, kalau ini diambil dari ceritanya Nabi Musa, yaitu adalah kurma dan bara api. Kapan dia tahu? Berarti dia sudah tamyiz kalau dia sudah membedakan. Kalau anak kecil kan kadang nggak tahu ini setrum atau ini kotoran atau ini makanan atau ini mainan. Nah, kapan dia sudah bisa membedakan? Kalau bahasa sekarangnya mungkin bisa membedakan antara makanan dan mainan. Ini makanan, ini mainan. Karena ada mainan dari bentuknya seperti makanan. Kalau masih dimakan berarti belum tamyiz ini anak. Dan yang keempat, ini yang paling dicondongi oleh mayoritas para ulama, arti daripada tamyiz, yaitu adalah an ya'kul wahda wa yashrab wahda wa yastanji wahda. Kapan seorang anak itu dia bisa makan sendiri. Jadi ngambil makan sendiri bisa, ngambil lauk, ngambil nasi, ngambil kerupuk, ngambil sambal. Nah, ini berarti dia sudah tamyiz. An ya'kul wahda wa yashrab wahda. Minuman, dia waktunya haus, ambil minum. Nah, arti tamyiz yang paling pas, yang paling ibaratnya anak itu benar-benar dewasa, itu adalah ketika dia sudah mulai makan sendiri, minum sendiri, wayastanji wahda, dan juga mulai bisa ke kamar mandi sendiri. Jadi masuk kamar mandi, buang air kecil atau air besar, sudah buang air kecil sendiri, bisa buang air kecil sendiri, bisa cebok sendiri, maka ini dikatakan tamyiz. Makan sendiri, minum sendiri, dan cebok sendiri. Kapan anak mulai ada 3 ini adalah arti yang paling tepat untuk kalimat tamyiz karena sempurna. Terkadang ada orang bisa jawab, bisa ngomong, tapi belum bisa istinja. Nah, ini kurang sempurna kata ulama. 6. Yang ketiga, wan naqa'u anil haidi wan nifasi. Yang ketiga adalah bersih dari haid dan nifas. Yang keempat, wan naqa'ul a'dha'i
amma yamna'u wusulul ma'i ilal basyarati. Bersihnya anggota yang digunakan untuk wudhu itu dari apa-apa yamna'u yang mencegah wusulul ma'i sampainya air ilal basyarati ke kulit. Jadi orang kalau mau wudhu, sebelum wudhu, apa yang ada di anggota wudhu yang menutupi kulit kita harus dibersihkan. Jadi kalau umpama ada orang habis kena cat, maka catnya itu dibersihkan dulu baru wudhu. Kalau dia wudhu dengan keadaan di badannya ada, maksudnya di badan ini di anggota wudhu ya. Kalau perutnya kena cat ya nggak ada masalah, karena perut bukan anggota wudhu. Nanti masalahnya kalau dia mandi besar, maka perut kan harus dibersihkan juga kalau mandi besar. Bihaitsu la yakunu hunaka jirmun. Jadi sekiranya di anggota wudhu ini tidak ada jirim, benda atau sesuatu yang menghalangi. Seperti kayak kalau orang perempuan di kukunya itu dikasih pitek. Kalau seumpama digosok ada benda yang ikut, itu namanya jirim. Maka kalau nempel di kulit harus dibersihkan. Juga yang sering terlupakan, di bawahnya kuku. Itu biasanya ada, kalau mungkin kita kerja jadi tukang atau apa, maka yang ada di bawahnya kuku itu biasanya ada tanah atau keringat kita yang bercampur dengan debu, itu ceket di bawah kuku, itu harus dibersihkan. Loh, saya pekerja beb, saya kuli atau saya ini tukang cat. Nah, kata ulama kalau dia ini memang pekerjaannya dimakfu sedikit karena dia sangat banyak dan berhubungan langsung dengan hal tersebut. Tapi kalau bukan tukang nggak boleh, harus dibersihkan. Wa ghairi dzalika mimma yamna'u wusulal ma'ilal basara. Atau di bagian lain yang penting jangan sampai di anggota yang akan kita alirkan air wudhu di situ ada benda yang menghalangi menyentuhnya air ke kulit kita. Yang berikutnya, wa an la yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'. Hendaknya tidak ada di dalam anggota wudhu apa-apa yang bisa merubah daripada air, bihaitsu yaslubu ismal ma'i, sekiranya bisa mencabut daripada nama air itu, kal hibr wasabun, seperti tinta atau sabun. Contoh, kita mau wudhu, kita tadi ini habis cuci muka pakai sabun atau pakai pembersih muka. Nah, di muka ini masih ada sabunnya, langsung mau wudhu, maka apa? Maka air yang jatuh di muka kita ini kan berubah airnya, bukan air yang suci mensucikan, menjadi air yang air suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena berubah. Karena air itu ada macam-macamnya. Ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, seperti kayak teh suci tapi buat wudhu nggak bisa. Kemudian wal ilmu bi fardiyatihi, mengetahui bifardiyatihi ay bifardiyatil wudhu, tahu bahasanya wudhu itu hukumnya fardu. Jadi orang kalau wudhu, apa sih hukumnya wudhu? Wudhu ini sunnah, nggak wudhu nggak apa-apa sholat. Wah, nggak sah wudhu, kamu belajar dulu, harus tahu kefarduannya wudhu. Yang ketujuh, hendaknya tidak meyakini satu fardu dari fardu-fardunya wudhu yang ada 6 itu sunnah. Jadi fardunya wudhu kan ada 6. Tidak boleh orang yang mau wudhu salah satu dari 6 ini dihukumi sunnah sama dia. Ketika ditanya hukumnya niat apa dalam wudhu, sunnah niat itu, yang wajib basuh muka, nggak boleh wudhu. Ini orang nggak sah wudhunya. Kenapa? Karena menyangka bahwasanya salah satu dari fardunya wudhu yang ada 6 itu hukumnya sunnah. Dibagi oleh ulama tentang orang yang meyakini tentang hukumnya wudhu. Taratan ya'taqid anna kulla af'alil wudu fardun fayasihu minhul wudu. Ketika dia menganggap semua af'alul wudu itu wajib, maka nggak apa-apa, sah. Yang kedua, yaitu semua wudu itu apa hukumnya? Sunnah. Nggak ada yang wajib, nggak ada, sunnah semua itu, maka nggak sah. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa hukumnya kegiatan wudu itu? Ya ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang mana? Tidak tahu, pokoknya di situ ada yang wajib ya ada yang sunnah. Dia tidak mentakyin, tidak menentukan, cuman ngomong ada yang wajib ada yang sunnah dan tidak menentukan, maka ini wudhunya sah. 8. Wal ma'ut tahur, dan wudhu harus menggunakan
air yang tohur. Jadi air itu ada yang tohir fi nafsihi wa mutahhiru li ghairi, suci dan bisa dipakai untuk mensucikan orang. Yang kedua, ada air itu yang dia ini suci tapi untuk mensucikan itu nggak bisa. Yang ketiga, ada air ma'un najis, air najis, au mutanajjis, atau air yang terkena najis. Wa yustaratu, ada syarat tambahan. Untuk apa? Lidaimil hadas, orang yang terkena hadas yang tidak terputus-putus. Artinya hadasnya itu nggak bisa ditahan, keluar sendiri. Seperti orang yang salisil bol, air kencingnya itu netes terus, nggak bisa ditahan, itu namanya salisil bol. Wal mustahadhati, atau perempuan yang istihadhah, keluar darah istihadhah. Karena istihadhah itu adalah darah yang keluar di selain waktu haid dan nifas. Selain waktu itu keluar darah, itu namanya darah istihadhah, darah kotor. Hukumnya sama seperti orang laki yang netes terus air kencingnya, salisil baul. Saya ini salisil baul Habib. Terus wudhu saya gimana? Sebab saya wudhu baru dari kamar mandi mau ke masjid, keluar lagi harus ganti lagi. Nah, kalau orang itu punya penyakit salisil baul, kencingnya itu gerak sedikit keluar kayak kerasa keluar setetes, atau duduk kayak keluar. Bagaimana? Oleh para ulama disebutkan di sini ada keringanan untuk orang yang punya penyakit, yaitu adalah syaratnya dua. Perempuan yang istihadhah atau orang laki yang air kencingnya menetes, itu dengan dua syarat ini maka dia bisa sholat walaupun air kencingnya netes di tengah sholat. Walaupun orang perempuan kerasa keluar darah ketika sholat, maka dimakfu ketika memenuhi dua syarat ini. Jadi orang kalau salisil baul, orang yang daimil hadas, itu syarat yang 8 tadi tetap harus dipenuhi, ditambah dengan dua syarat lain. Apa syaratnya? Al-mualah, mualah terus menerus, waduhulul wakti, dan juga harus masuk waktu. Kalau orang yang daimil hadas, hadasnya dia itu terus menerus, maka apa yang harus dilakukan? Wudhunya harus masuk waktu. Jadi ada orang daimil hadas, suka keluar netes kencing, maka apa syarat utamanya? Yaitu harus masuk waktu. Adzan duhur, ketika sudah adzan duhur dia boleh wudhu. Kalau sebelum adzan duhur dia wudhu, kemudian masuk duhur keluar air netes, maka dia tetap najis, harus wudhu lagi. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syaratnya. Yang kedua syaratnya adalah mualah, harus terus menerus. Jadi terus menerus dan masuk waktu. Jadi kalau ada orang daimil hadas, adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika adzan maka apa? Maka orang yang salisil baul ini langsung ke kamar mandi ambil air wudhu. Ketika ambil air wudhu kemudian langsung sholat. Nah, ketika di perjalanan dari dia wudhu ke sholat terasa keluar kencing sedikit atau darahnya kerasa keluar, maka tidak batal wudhunya. Dia sholat, ruku atau sujud kayak kerasa ada yang keluar, walaupun di dalam sholat kerasa keluar, maka nggak batal sholatnya. Kenapa? Karena dia sudah memenuhi syaratnya daimil hadas, terus masuk waktu dan juga terus menerus. Kecuali kalau orang habis wudhu nggak sholat, apa? Sinetron masih bagus ngelihat, keluar, batal. Kenapa? Karena dia nggak langsung. Harusnya dari wudhu dia harus sholat. Keringanannya itu untuk orang yang daimil hadas selagi dia terus menerus habis wudhu langsung terus sholat. 6.